semua, kembali lagi ke channel gue One Direction, khususnya di edisi One Direction Vlog. Udah lama banget nih gue nggak update di One Direction Vlog karena selama ini gue lagi jarang-jarang banget pergi-pergi nih karena lagi pandemi gini kan. Nah sekarang udah agak mereda sedikit, jadi gue beranikan diri untuk pergi-pergi. Nah seperti biasa di One Direction Vlog gue akan memberikan rekomendasi tempat yang menurut gue cukup unik dan bagus buat teman-teman healing. Kalau kata sekarang gitu ya, libur-libur healingnya. Tepatnya di mana? Yaitu di sekitar Bandung. Karena menurut gua Bandung itu cukup bagus ya, suasananya asri, lalu cuacanya juga adem, enak lah buat beristirahat gitu. Beda dengan ibu kota lah ibaratnya gitu ya. Nah sebelum gua pergi ke satu tempat ini, boleh banget teman-teman support channel gua dengan cara di subscribe dulu ya. Jadi kalian nggak tinggal video-video gua kalau gua baru upload. Nah tempatnya ini menurut gue sih cukup bagus ya buat teman-teman yang suka camping atau glamping gitu lah intinya. Nah sekitaran Bandung gitu. Oke, penasaran? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita menuju TKP-nya. Oke, let's go. Nah ini dia teman-teman destinasi saya kali ini, Bobo Cabin yang berada di Ranca Upas yang terletak di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini sebenarnya terdapat banyak sekali tempat camping, glamping, hingga peternakan rusa dalam satu wilayah ini ya. Ditambah lagi suasananya yang asri, plus cuacanya sangat sejuk, membuat tempat ini layak banget nih jadi list destinasi kalian dalam berlibur, apalagi yang suka sama alam bebas dan ketenangannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya dan istri langsung melakukan check-in terlebih dahulu di front office dari Bobo Cabin untuk mendapatkan akses masuk ke kabin yang sudah kami pesan via aplikasi online. Untuk dekor front office sendiri nampak minimalis, sangat unik dan menarik untuk dilihat. Oh ya, sekedar informasi nih teman-teman, untuk lahan parkirnya di Bobo Cabin tidaklah terlalu besar, tapi kita bisa parkir di tempat lain yang tidak jauh dari Bobo Cabin. Soal keamanannya, kalian tenang aja, karena untuk keluar masuk area Ranca Upas ini cukup ketat loh. Kurang lebih seperti inilah zona keseluruhan area Bobo Cabin di Ranca Upas. Oh ya, di sini tuh terdapat jam tenang loh teman-teman, dan sudah diberitahukan juga aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dibatasi selama jam tenang tersebut. Oke, setelah selesai check-in, saya pun sudah tidak sabar untuk melihat-lihat sekitar area Bobo Cabin ini. Yuk kita pantau lebih dalam. Area pertama yang saya lihat adalah area kabin nomor 14 sampai 22, di mana di area ini tipe kabinnya adalah tipe yang tidak memiliki toilet di dalam, sehingga teman-teman dapat lihat untuk luas kabinnya sangat minimalis, tapi tetap dengan konsep kabin yang sangat unik. Untuk area kabin 14 sampai 22 ini terletak dekat banget dengan lahan parkir, jadi ada plus minusnya nih kalau menurut gua ya. Nah, plusnya adalah kita tidak perlu capek-capek mengangkat barang bawaan kita dari lahan parkir ke tempat kabin yang kita tuju. Tetapi minusnya menurut gua, untuk view-nya ini kurang oke, karena kalau dapat di daerah belakang, berarti view-nya adalah sesama kabin, tidak bisa melihat view danaunya. Nah, di dalam daerah Bobo Cabin Ranca Upas ini terdapat sebuah danau yang cukup besar. Ditambah teman-teman juga bisa mendirikan tenda di daerah sini kalau mau camping. Pihak pengelola pun juga menyediakan segala peralatan camping kok, jadi kalian tenang aja ya.
untuk teman-teman yang tadi memilih kabin dengan toilet terpisah, maka disinilah teman-teman disediakan toilet outdoornya. Kalau saya bilang sih lumayan jauh ya jaraknya dengan kabin tadi. Lalu di sebelah toilet terdapat musola juga nih teman-teman. Di depannya ada fasilitas pantry, di mana terdapat microwave serta area mencuci piring. Desainnya sih oke juga loh. Oke, selanjutnya saya menuju kabin yang sudah saya pesan. Untuk posisi kabin saya sendiri terletak di bagian hutan-hutan rindangnya nih. Dan rata-rata kabin di sini adalah kabin dengan toilet di dalam. Jaraknya sendiri dari front office sih lumayan banget loh teman-teman. Jadi kalau bawa barang banyak nih semaput juga nih kita ngangkatnya. Hehehe. Akhirnya sampai juga di kabin yang sudah saya pesan, di mana kurang lebih seperti inilah teman-teman view-nya, dan masih dapat view ke danaunya. Oh ya, untuk masuk ke kabin ini tidaklah menggunakan kunci lagi nih teman-teman, tetapi semua sudah menggunakan barcode. Jadi, di bobok kabin ini sudah mengadop Smart Living atau IoT, Internet of Things. Keren kan? Yuk kita gerebek isi dalam kabinnya. Seperti yang kalian lihat, konsep dari bobok kabin ini adalah minimalis. Jadi jangan berharap dapat ruangan yang besar ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau bobok kabin ini sudah smart living atau IoT. Jadi, semua fasilitas di
dapat dikontrol dari layar ini. Tentu bisa kita konekkan juga ke handphone kita. Di mana dari sini kita bisa mengatur tingkat keterangan serta warna lampu kamar ini, atau yang disebut mood lamp. Lalu kita bisa mengaktifkan kaca yang unik ini, lalu Bluetooth audio speaker juga bisa. Ganti. Jadi kurang lebih seperti inilah beberapa teknologi dan fasilitas yang terdapat di dalam kabin yang saya pesan ini. Nah, teman-teman pasti penasaran kan view kalau di malam hari dari tempat ini seperti apa? Yuk kita menuju malam hari. Let's go! Di sini teman-teman bisa pesan makanan serta beberapa fasilitas camping seperti api unggun. Nah, karena ketika malam hari sangatlah dingin di sini, jadi saya memutuskan untuk memesan api unggun untuk menghangatkan saya dan istri karena kami ingin menikmati suasana malam di teras kabin kami. Oke, para teman-teman semua, jadi kurang lebih seperti inilah review singkat gue dengan istri gue di Bobo Cabin, lebih tepatnya di Rancaupas. Soalnya Bobo Cabin ada di beberapa tempat ya. Jadi kurang lebih gimana menurut kamu nih? Minimalis. Ya, minimalis, seru. Terus kalau dari malam hari kayak gini nih, gila dingin banget. Terakhir gue lihat ini 14 derajat. Gila, bener-bener. Terus apalagi sini juga sempit, sepi gitu. Jadi ya bener-bener bagus lah buat healing gitu. Ya, jadi seperti itu aja kurang lebih yang bisa gue kasih lihat ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau kesini juga. Oke, gue rasa segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe juga, dan komen-komen juga nih, siapa tahu ada tempat destinasi yang mau atau kalian rekomen untuk gue sama istri gue kunjungi. Oke, sampai jumpa lagi di video One Direction Vlog. Sampai jumpa lagi, dadah.